Istri kedua sang penguasa. Episode 34. Talak. Kembali ke ruangan keluarga di kediaman Nicholas. Jenny menerima map coklat tersebut dengan tangan cukup gemetar. Perlahan namun pasti, ia membuka map coklat yang cukup besar itu. Merogoh isinya yang ternyata mampu membuat Jenny terbelalak kaget melihat isi map yang ada di depannya. Ini foto batin Jenny. Ya, seonggok kumpulan kertas foto yang menampilkan dua orang yang sedang berpegangan tangan, tertawa bersama, berpelukan, berciuman, serta dengan mesranya. Seketika tubuh Jenny menegang. Air liurnya sudah seperti sebongkah batu yang sangat sulit untuk ditelan saat menatap foto yang ada di tangannya bersama dengan seorang pria. Siapa lagi jika bukan Virgo? Al, ini bukan aku, sangkalnya. Cih, kamu pikir saya rabun, Jenny? Al mencondongkan badannya menatap Jenny yang sedang menatapnya dengan raut wajah ketakutan. Benar Al, ini bukan aku, sangkalnya lagi. Hanya kata itu yang bisa keluar dari mulut wanita itu. Bagaimana bisa dia begitu bodoh? Dia lupa jika suaminya bukan orang sembarangan, dengan mudahnya bisa ia bodohi. Al tersenyum devil. Kamu pikir saya ini bodoh? Mata saya, anak buah saya, asisten saya, dan keluarga saya bahkan bisa melihat dengan jelas kalau itu kamu, sayang. Tangan Al terulur mencengkram dagu Jenny. Semua yang ada di ruangan itu hanya diam bungkam dengan tatapan jijik, menyaksikan Al dan Jenny. Al, tolong percaya padaku. Aku hanya... Ucapan Jenny tergantung. Hatinya mencelos. Ia sudah tertangkap. Hanya apa? Lepaskan dulu, Al. Sakit. Rintih Jenny saat Al mencengkram dagunya kuat. Al menghempaskan tangannya sembari membuang nafas kasar. Lalu tersenyum meremehkan. Jadi selama ini kau memata-mataiku di Amerika? Ya, setelah berbulan-bulan kamu bahkan tidak menyempatkan diri untuk pulang. Kau pikir saya akan tinggal diam saja? Ucapnya keras. Saya tidak sebodoh yang dipikirkan netizen, Jenny. Tegasnya lagi. Okelah, kau seorang model terkenal di sana. Jobmu selalu padat setiap harinya. Tapi, feeling saya sebagai seorang suami sudah merasa tak nyaman. Bagaimana bisa, dalam sehari saja kamu tak ada waktu untuk pulang. Dan ternyata inilah hasilnya. Al melemparkan ke wajah Jenny setumpuk foto yang menampilkan semua kemesraannya bersama dengan Virgo. Virgo Drax, seorang pengusaha di Amerika, punya seorang istri dan anak. Al, lirih Jenny. Kamu bahkan bersekongkol dengannya untuk mengelabuiku. Mencuri berkas kepemilikan lahan itu karena dia menjanjikanmu saham. Sebenarnya apa yang kau pikirkan, Jenny? Apa masih kurang semua yang kuberikan padamu selama ini? Hah? Bentak Al. Putri bahkan hampir terjungkal karena suara menggelegar kakaknya. Namun ia tak berani membuka suara melihat kemarahan sang kakak. Bukan begitu, Al. Jenny mencoba meraih tangan Al,
Namun Al menepis kasar tangan itu. Rahangnya mengeras menahan amarah. Berhenti menyangkalnya, Jenny. Aku punya semua bukti perselingkuhanmu, bahkan rencana busukmu bersama pria itu. Kau lupa siapa aku? Al menunjuk dirinya seraya mencondongkan badannya di depan Jenny. Dan kau salah telah main-main denganku, Jenny. Al menunjuk dada Jenny dengan geram. Dan bodohnya kalian bahkan tidak sadar bahwa berkas yang kau curi di berangkar adalah berkas yang palsu. Al tertawa horor. Mata Jenny membulat. Jadi itu palsu? Batin Jenny. Hancurlah sudah impian wanita itu untuk membeli saham sendiri. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara lagi. Ucapnya menghela napas panjang. Di depan keluargaku, aku akan mengatakan, mulai hari ini, detik ini, kamu bukan lagi istriku, Jenny. Jenny, kamu saya talak 3. Kau dan aku bercerai. Tegasnya. Bagai tersambar petir, Jenny menatap Al tak percaya. Bagaimana bisa kata itu terlontar dari pria yang selama ini begitu mencintainya? Jenny berlutut di depan Al. Al, aku mohon, tolong maafkan aku. Aku tidak mau bercerai, Al. Aku mohon, tolong tarik kembali ucapanmu. Jenny terisak memegang kaki Al. Al menarik kakinya kasar. Jangan pernah lagi menampakkan wajahmu di depanku. Kau memalukan, Jenny. Teriak Al. Aku hilaf, Al. Aku mohon maafkan aku. Aku akan turuti semua apa maumu, Al. Tapi tolong, jangan ceraikan aku. Ucap Jenny. Cih, dasar perempuan tidak tahu malu. Syukur anakku mengeluarkanmu dari dunia malammu. Dia bahkan menentang kami hanya karena dia mencintaimu. Tapi lihat kelakuanmu. Benar-benar memalukan. Cerca Dewi seraya berdiri. Mulut wanita parubaya itu sedari tadi gatal, ingin ikut bicara namun ia tahan. Jangan biarkan wanita ini terlihat di kota ini. Ujar Dewi meninggalkan ruangan itu disusul oleh Rikolas dan Putri tanpa mengatakan apapun. Kau dengar apa yang orang tuaku katakan? Jangan sekali-kali menampakkan wajahmu di kota ini. Atau kau akan tahu akibatnya. Ancam Al. Jason, usir wanita ini. Al lalu berjalan meninggalkan Jenny yang sedang memohon. Apartemen. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Aurora sembari memangku makanan ringan rasa rumput laut miliknya seorang. Wanita itu bahkan tak ingin berbagi dengan sahabatnya. Hei Maimunah, kamu mengusirku? Jawab ketus Rebecca. Malam ini kedua wanita itu masih berada di apartemen. Lebih tepatnya di unit apartemen Aurora. Bukannya aku mengusirmu, Munaroh, tapi entar suamimu nyariin. Jelas Aurora. Meski matanya fokus ke TV, tapi ucapannya tetap nyambung dengan mulut yang selalu bergerak memakan makanan ringannya. Aku masih di sini karena suamiku yang menyuruh menemani kamu, Aurora. Sepertinya si bos lagi ada kerja sampai tengah malam gitu. Kerja? Beo Aurora. Iya, kerja. Jawab ketus Rebecca. Bumil itu sedang meminum susu ibu hamil yang telah diberikan oleh Aurora. Tapi bukankah suamiku lagi sama Mbak Jenny menginap di rumah orang tuanya? Jadi tidak mungkinlah dia kerja sampai malam. Ucap Aurora tak percaya.
Wanita itu pikir suaminya sekarang lagi bersama istri pertamanya, melakukan sesuatu yang biasanya mereka lakukan saat bersama. Mana aku tahu? Yang pastinya tadi Jason bilang kalau ada sesuatu yang penting yang ingin mereka kerjakan. Udah gitu aja. Jelas Rebecca. Kedua wanita itu saling menatap. Terserahlah. Kotaknya udah kamu siapin? Tanya Aurora. Wanita itu menjilati satu persatu jari jemarinya yang dipenuhi dengan bumbu rasa rumput laut kesukaannya. Saat plastik makanan ringan itu telah kosong. Udah, aku akan berikan besok pagi deh. Baguslah, pasti asisten Jason akan senang. Ucap pasti Aurora. Bagaimana kalau tidak? Tidak mungkinlah, asisten Jason kan cinta sama kamu. Pastilah dia bakalan bahagia banget. Aku aja udah bisa bayangin nih bagaimana ekspresinya besok. Aurora tengah membayangkan sesuatu, membuat Rebecca menggelengkan kepalanya. Sudah, nggak usah banyak berhayal. Cepat beresin nih meja kamu yang super duper berantakan gara-gara makanan. Heran aku, kamu banyak banget makannya hari ini. Sekali-kali, karena kalau sama Mas Al aku gak bakalan bisa menikmati surga dunia kuliner. Ada-ada saja kamu. Cepat beresin. Bantuin tapi. Gak mau. Bersihin aja sendiri. Ucap santai Rebecca meninggalkan Aurora menuju ke kamar mandi. Dasar, sahabat gak ada akhlak.